Dengar-dengar nih dengar-dengar. Ada banyak partisan partai politik dan pembenci itu mereka berkedok, berkedok ya kan, merubah dirinya menjadi pengamat politik. Setiap mereka tampil itu pasti menyudutkan Pak Jokowi. Kagak ada bagusnya Pak Jokowi di mata mereka. Yang ada hanya keburukan. Dan itu yang membuat kita aneh sebenarnya ya. Kok bisa-bisanya ya apa yang dilakukan Pak Jokowi selama menjadi Presiden Republik Indonesia kok kagak ada baik-baiknya pisan ya. Itu kan namanya benci ya, buta hati ya, nggak bisa ngelihat ya apa yang sudah dilakukan prestasi Pak Jokowi, barang satu pun kagak ada buat mereka. Ya, mereka merubah diri menjadi pengamat politik. Dan tentu kalau kita dengar pandangan-pandangannya, narasi-narasinya menyudutkan Pak Jokowi. Dan mungkin sekarang juga Gibran. Tapi ini ada pandangan menarik dari Ketua Rampai ya, yang mengungkapkan hal itu. Ya, bahwasanya banyak partisan politik dan pembenci Pak Jokowi itu sekarang merubah dirinya, berkedok lah menjadi pengamat politik. Ya, siapa mereka? Kita dengerin podcastnya Ketua Rampai Nusantara, Mardiansa Semar. Let's go, kita mulai saja videonya. Ya, salah satu yang cukup agak tendensius ya, itu dia sih mengatakan dirinya pengamat, pengamat politik, Yunarto Wijaya dari Magna Carta itu ya. Dan menurut gua sih dia tuh bukan pengamat politik. Dia simpatisan PDIP. Ya, dia simpatisan PDIP dan pernah menjadi istilahnya tim ahlinya pada saat Pilpres bersama Ganjar kemarin. Betul. Dan dia yang paling cukup tendensius dan cukup provokatif juga menuduh bahwa Pak Jokowi sudah meredahkan dirinya sendiri dengan pernyataan itu, padahal kan dia sudah selesai, ya kan, sudah harusnya memikirkan tentang hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Pak SBY dan seterusnya. Iya, nah, bagaimana lu menyikapi orang-orang yang terafiliasi ke PDIP seperti itu tapi menggunakan topeng sebagai pengamat politik seolah ingin mengkritik melalui PDIP tapi seolah-olah membungkusnya sebagai pengamat politik. Setahu gua pengamat politik tuh nggak ada yang tendensius, Nah sekarang ini ya kan, banyak media-media mainstream menggunakan orang-orang yang dianggap sebagai pengamat politik ya kan, tetapi mereka jelas-jelas adalah para haters, para pembenci dari awal. Nah ini gejala seperti ini, bagaimana seorang Semar Mardiansa yang juga sering berdebat dengan mereka ketika media-media itu menganggap mereka sebagai pengamat politik. Ya, sebut nama aja misalnya, termasuk juga si Toto yang tadi. Ada juga Ray Rangkuti, ada juga Ferry Amsari, Rocky Gerung, Ikrar Nusa Bakti. Seluruhnya dianggap sebagai pengamat politik. Artinya pengamat politik itu kan sepemahaman kita, seorang akademisi yang melakukan pengamatan secara objektif dan mengeluarkan argumen-argumen yang bisa dinalar secara sehat oleh masyarakat. Kan begitu, Mar. Tapi ketika dia sudah berangkat dengan sebuah posisi yang berseberangan dan kemudian dia memberikan argumen, yang lebih parah Slamet Ginting tuh, teman gua juga, Mar. Dan mengambil posisi yang seolah-olah sudah bencinya sampai ke akhirat sepertinya dengan Pak Jokowi. Nah, terlepas dari itu, apakah sebenarnya ini bentuk kekhawatiran seperti yang mereka bilang ya, kekhawatiran Pak Jokowi bahwa Mas Gibran akan ditinggal oleh Pak Prabowo? Ya, itu sebenarnya kerisauan kita semua ya, ketika orang yang punya positioning politik selalu mengatasnamakan pengamat, penggiat, dan lain sebagainya. Tapi saya rasa rakyat juga udah cukup cerdas ya. Jejak digital banyak. Siapa itu Ferry Amsari dan lain sebagainya. Latar belakang siapa yang didukung, siapa Yunarto dan lain sebagainya. Siapa Said Didu misalnya. Jadi ketika dia selalu melabeling dalam forum-forum sebagai penggiat sosial, sebagai pengamat. Ya kita tahu misalnya Said Didu juru bicaranya Amin. Kita gitu ya.
Anies dan Muhaimin waktu itu, bahwa ada positioning politik dan yang lain-lain juga begitu kan. Dan kita tahu mudah-mudahan memang rakyat juga sadar diri ya, bahwa apa yang dia sampaikan adalah sebagai posisi dia itu punya keberpihakan secara politik. Jadi nggak perlu dirisaukan, orang pasti tahu itu soal itu ya, bahwa dia akhirnya punya statement yang juga mendiskreditkan Pak Jokowi. Apapun yang disampaikan Pak Jokowi pasti didiskreditkan. Dan gue setuju soal pengamat politik itu kan harusnya jauh lebih bijak, jauh lebih punya rasionalitas dibangun, bukan dengan kebencian, bukan dengan apa yang dilakukan disampaikan selalu salah. Orang itu ada benar ada salah itu. Tidak salah terus. Kalau salah terus berarti emang lu benci betul kan gitu loh. Jadi kalau disinggung Slamet Ginting atau udahlah kan gitu loh. Dia begitu yakinnya menyampaikan bahwa saya yakin 17 Agustus nanti Ibu Mega akan hadir dan Pak Jokowi tidak akan datang. Kebalik. Pak Jokowi yang hadir, Ibu Mega gak datang. Dan yang ngomong juga nggak punya malu ya kan? Gak malu terus masih ngomong ke yang lain. Jadi maksudnya ya udah gak punya nilai sudah. Gitu, sudah tidak punya nilai. Yang lucunya lagi kok masih banyak yang ngundang kan gitu. Dan lucunya lagi banyak yang nonton. Jadi maksud gue ini jadi kayak dagelan gitu loh, kayak dagelan. Jadi bagaimana kita bisa meyakini omongan orang gitu ya, tapi tidak punya dasar yang kuat gitu. Menyampaikan argumentasi secara rasional, gue rasa nggak punya itu, cuma ya ngomel aja gitu. Jadi kalau kita kayak di kampung-kampung deh, kayak mama lagi ngomel aja, wah ngomel, ini ngapain sih gitu, nggak jelas kan gitu. Kalau orang Medan bilang merepet aja mereka, jadi nggak jelas gitu. Merepet aja kayak kau. Sedangkan ini konteksnya bicara negara, gitu loh. Ini konteksnya bicara soal bagaimana politik nasional dan lain sebagainya, kan lucu ya. Dan ya mbok ya. Kalian ini ya, orang-orang podcast, orang media, ya dilihat-lihat juga lah. Bukan berarti juga gue paling benar, nggak juga. Tapi bahwa publik kan juga perlu mendengar yang sesuatu yang rasionalitasnya terbangun dengan baik. Bukan karena kebencian. Wah ini nggak benar, ini nggak benar. Wah dikit-dikit, wah kelihatannya ini sudah pecah kongsi. Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Opo menang. Gitu. Dasarnya opo, kan gitu loh. Ya ini karena si Budi Ari dicopot. Bersih-bersih orang Jokowi di kabinet. Iya betul. Gitu loh, Budi Ari itu projo. Tapi bukan berarti juga orang dekat Pak Jokowi. Pendukung kan begitu loh. Dan kalau misalnya Pak Jokowi kan nggak gitu juga ya. Nggak juga misalnya begini. Ada orang yang memiliki hak prerogatif seperti Pak Prabowo, presidennya pasti dia hargai soal itu gitu loh. Kan nggak begitu juga. Dan orang bilang ini Nadiem Makarim dulu atas perintah. Ya menterinya Pak Jokowi. Dia nggak tahu itu rekomendasinya Teguh Umar misalnya gitu. Misalnya kan begitu ya. Terus ini Yakut. Jadi tidak semua menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi itu orang dekatnya Pak Jokowi. Karena ada rekomendasi partai-partai dan lain sebagainya, terbentuklah kabinet. Jangan juga akhirnya semua dibilang ini orang dekat Pak Jokowi karena dia mantan di kabinetnya Pak Jokowi. Enggak begitu cara berpikirnya. Tapi kalau misalnya Pak Pratikno dicopot, ya itu memang betul sudah diakui juga oleh Pak Jokowi. Cuma satu itu doang. Satu itu doang. Cuman rasa-rasanya Kodari juga orang Solo itu. Itu kok malah jadi naik kan gitu. Rasa-rasanya bahkan Kodari yang paling lantang meneriakan 3 periode waktu itu, ya kan? Jadi kalau misalnya orang bilang ini pecah kongsi, kayak makin kuat. Kayak makin erat. Malah menjadi KSP sekarang. Yang nggak diduga-duga mau diresapel, tiba-tiba kepala KSP diresapel, yang naik Kodari lagi. Kan gitu loh. Makin ramai lagi orang. Makin ramai. Nggak punya kapasitas. Karena dianggap bagian dari Pak Jokowi. Nggak punya kapasitas. Kalau bukan bagian dari Pak Jokowi, keren. Gitu. Nah ini kan kebencian. Ya begitulah pandangan Bang Mardian saya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.